Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Ibunda Gaga Muhammad ajukan banding. Ibunda Gaga Muhammad Janariah mengungkapkan kondisi putranya setelah mendapat vonis 4,5 tahun penjara. Janariah mengatakan Gaga Muhammad dalam kondisi baik-baik saja. Ia pun mengaku baru bertemu dengan putranya itu sekitar 1 minggu lalu. Selanjutnya Janariah mengatakan dalam pengajuan bandingnya, ia berharap Gaga mendapatkan keadilan. Menurutnya sebab ada 8 poin yang menjadi ajuan bandingnya. Ibunda Gaga Muhammad mengungkapkan paling tidak Gaga bisa mendapatkan keadilan karena dia masih terlalu muda, jadi ia harus mendapatkan keadilan. Kendati demikian dengan memori pengajuan bandingnya, Janariah sangat berharap masa hukuman anaknya dapat dikurangi oleh majelis hakim. Polemik Gaga Muhammad dan Laura Anna mulainya berawal dari kecelakaan lalu lintas pada 8 Desember 2019 lalu. Akibat kecelakaan tersebut, Laura menderita cervical vertebrae dislocation atau dislokasi tulang leher yang menyebabkannya mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan. Sementara Gaga sebagai pengemudi hanya mengalami cedera ringan di beberapa bagian tubuh termasuk pelipisnya. Setelah 1 tahun kemudian, Gaga Muhammad dinilai tidak ada iktikat baik untuk membantu kesembuhan Laura Anna. Maka Gaga Muhammad dilaporkan ke polisi oleh Laura Anna yang merupakan korban. Kasus tersebut dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur oleh polisi pada 21 Oktober 2021 lalu. Kemudian jaksa mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 1 November 2021 lalu. Atas kasusnya tersebut, Gaga Muhammad divonis pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebanyak 10 juta rupiah. Berikut wawancara dengan Ibunda Gaga Muhammad. Sudah langsung ditandatanganin oleh Panitraan ya, bahwa memori banding dari penasihat hukum Gaga Muhammad sudah diserahkan ke Panitraan dan ini sudah saya sampaikan dan ini ada tandanya bahwa memori banding sudah diterima secara resmi. Nah, persoalan apa yang ada di dalam memori banding yang setebal 44 halaman ini, saya hanya memberikan ilustrasinya. Jadi intisarinya itu ada 8 alasan yang diajukan untuk mengajukan banding. Yang pertama itu ada kekeliruan dalam menyimpulkan korban Laura Anna mengalami lumpuh pada tanggal 8 Desember 2019. Jadi di sini itu alasan yang pertama bahwa terjadi kekeliruan. Seakan-akan Laura korban ini lumpuh pada tanggal 8 Desember. Padahal faktanya tidak seperti itu. Itu alasan banding yang pertama. Yang kedua, terjadi kekeliruan dalam melihat kelumpuhan sebagai akibat dari perbuatan Gaga Muhammad. Jadi Gaga Muhammad lalai. Iya, menyebabkan kecelakaan, iya. Tapi menyebabkan kelumpuhan belum bisa terbukti di persidangan ini. Jadi itu salah satu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada bukti-bukti yang tidak pernah disahkan di persidangan, tapi dijadikan dasar untuk mempertimbangkan, memutus dan menghukum Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan. Jadi itu alasan banding yang ketiga. Sedangkan alasan banding yang keempat terkait dengan adanya pidana 4 tahun 6 bulan itu tidak sesuai dengan fakta dan jauh dari rasa kebenaran dan keadilan. Sedangkan alasan banding yang kelima, karena Gaga Muhammad dihukum berat karena dia membela diri. Padahal apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan. Sedangkan di KUHP itu adalah hak seseorang untuk membela diri. Jadi ada beberapa, kalau seseorang membela diri menjadikan alasan untuk dihukum berat,
saya pikir tidak perlu lagi ada proses persidangan. Alasan yang keenam, jadi menyimpulkan bahwa Gaga itu tidak pernah memberi bantuan, padahal ada 1 tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban. Sedangkan alasan yang ketujuh, menyamakan antara kelalaian dan kesengajaan. Kecelakaan itu kelalaian, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gaga itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang. Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah, bahwa kecelakaan itu musibah. Tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan. Jadi ada 8 poin. Berita selanjutnya, Chandrika Chika bantah labrak Fuji. Chandrika Chika baru-baru ini mengaku telah memberikan pesan singkat kepada Fuji terkait kedekatannya dengan Tarik Halilintar. Fuji sempat membeberkan masalah tersebut dalam tayangan televisi saat pertama kali didekati oleh adik Atta Halilintar itu. Banyak yang mengira jika perlakuan Chandrika Chika tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan dirinya disebut melabrak Fuji. Chika pun menepis tudingan yang menyebut dirinya melabrak Fuji. Dirinya menegaskan hanya ingin menanyakan kejelasan hubungan antara Fuji dan Tarik secara baik-baik. Sebab kala itu Chika mengklaim dirinya masih memiliki hubungan dengan Tarik lebih dari sekedar pertemanan. Dirinya juga menjelaskan pesan singkat tersebut bermaksud untuk mempertanyakan apakah hubungan keduanya settingan atau kenyataan. Seleb TikTok itu pun tak kecewa, ia menyebut jika saat ini hubungan dengan Tarik baik-baik saja. Akan tetapi Chika mengklaim jika dirinya sempat memiliki hubungan di luar pertemanan dengan Tarik Halilintar. Namun dirinya tidak membeberkan lebih detail hubungan apa yang dimaksud. Berikut wawancara dengan Chika. Gimana sih, maksudnya kayaknya apapun yang Kak Cika lakukan jadi sorotan banget gitu. Iya, aku juga bingung kenapa ya, jadi kayak mau aku ngapain jadi sorotan, aku ngapain jadi sorotan, mau aku benar bisa jadi salah, yang enggak bisa jadi iya, jadi di mata orang-orang. Jadi aku lebih kayak kalau aku urusin satu persatu banyak banget, sampai jadi aku fokus aja lah sama diri aku, sama keluarga aku, sama teman-teman dekat aku aja. Tapi mungkin untuk Katorik marah sendiri nih, Kak Cikanya gimana sih saat itu? Minta maaf. Waktu Katorik marah, waktu dikerjain itu? Itu nggak marah, itu nggak marah. Emang mukanya begitu, itu nggak ada marah-marah lagi. Terakhir kalau ketemu Torik kapan? Terakhir ketemu itu kapan ya? Terakhir ketemu, acaranya 7 bulanannya Aurel. Tapi baik-baik aja juga hubungannya sama Torik. Mungkin gimana bisa baik-baik sama Kak Puji juga, sama Kak Torik juga, kan pernah ada hubungan spesial gitu. Karena aku sama Torik itu selesainya baik-baik, nggak yang berantem gimana. Sama Pujinya pun dari awal karena kita nggak ada masalah, cuman mungkin agak cekcok dari berita-berita aku sih juga gini, tapi Puji kayak apa sih ini dia, terus aku juga kayak apa sih, terus pas ketemu ngobrol kuliah, ya udah emang gak ada apa-apa, nggak ada masalah. Oke, Kak Cika mungkin gimana sih survive mungkin untuk Kak Cika sendiri? Banyak banget yang bully gitu. Kak Cika sampai keluarga juga sempat bully katanya. Iya. Gimana sih mungkin? Kalau keluarga aku kayak gimana ya, awal-awal sih pasti sedih banget, kayak apaan sih keluarga gue masih berubah gitu. Sampai sekarang jadi aku lebih kayak ya udah loh, yang penting sekarang orang yang deket aku tuh tahu yang kayak gimana gitu. Dengan aku cuek aja dan cuman ya sedih sih kalau dikatain sampai Sempat ngedown atau stres nggak sih sama hal itu? kepikiran sih pasti, karena bersama kemana-mana nggak sama aku doang, sama keluarga. Nah, ada postingan Kak Cika nih, jangan anggap remeh. Nah, saya kita bisa kasar, ada postingan gitu dari Kak Cika, itu maksudnya mungkin gimana? Nggak, maksud aku kayak jangan, aku tuh kayak jangan meremehkan orang yang udah humble, yang selalu merendahkan diri, nggak pernah. Aku sih gini ya, kalau didiriin bahasanya gimana ya, kalau Indonesianya tuh intinya tuh kayak dia itu udah jangan remehin orang-orang yang udah rendah hati, yang udah humble gitu. Kalau karena nanti sekali yang marah bisa kalau misalnya marah bisa
Berita selanjutnya, Dodi Sudrajat kembali tak hadir dalam sidang perwalian. Dodi Sudrajat tidak hadir di persidangan hak perwalian dan hak asuh Galaskai yang diajukan oleh Haji Faisal. Sidang yang beragendakan saksi dari pihak Haji Faisal ini dari pihak Dodi hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Tegar. Tegar mengatakan kehadiran ayah mendiang Vanessa Angel itu tidak diwajibkan karena sudah diberikan pada kuasa hukum. Seperti diketahui, ini adalah sidang keempat perwalian dan hak asuh Galaskai. Namun Dodi Sudrajat belakangan ini tidak pernah hadir, hanya ada kuasa hukumnya saja. Sedangkan keluarga Haji Faisal tak pernah absen, bahkan anak-anaknya diantaranya yakni Franz, Fadli, dan Fuji ikut mendampingi sang ayah dan ibu. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Haji Faisal. Kelanjutan dari kasusnya Haji Faisal dan Dewi. Jadi hari ini adalah penyampaian bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Tadi bukti-bukti sudah disampaikan semuanya, ada sekitar 27 item dan terus ada saksi ada 3 orang. Tadi ada Bang Munte, ada Mbak Ica, ada Mas Frans. Jadinya hari ini agendanya itu aja sih. Nanti agenda selanjutnya tanggal 16 nanti keterangan ahli dari hukum Islam. Itu aja sih sementara keterangan. Tadi hasil di dalam seperti apa, Bang? Ya, yang jadinya hanya penyampaian bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi. Bisa di-mention sedikit bukti-bukti tertulisnya? Bukti tertulis lebih ke arah akte administratif lah, akte kelahiran, akte KIP. Saksi ahlinya sendiri siapa Bang udah ditentukan? Untuk siapa? Saksi ahli. Untuk ahli kita dari akan ajukan ya dari UIN ya sama dari UMJ ya. Berapa? Dua ahli kita. Dari Komnas nggak berarti? Dari Komnas nggak berarti? Masih dipertimbangkan sama majelis hakim. Jadi mengenai ahli apa yang dibicarakan? Ahli hukum Islam. Ahli hukum Islam. Sama Risa gimana tadi? Berita selanjutnya, putri sulung Nikita Mirzani akui miliki kekasih. Presenter dan bintang film Nikita Mirzani bangga dengan tumbuh kembang ketiga anaknya. Ia merasa telah berhasil menjadi seorang ibu sekaligus ayah. Terlebih saat ini anak sulungnya yang bernama Laura Meizani Naseru Arsi alias Loli sudah tumbuh besar dan berprestasi. Belakangan Nikita mengetahui Loli sudah punya pacar dan hal tersebut membuat Nikita Mirzani sangat syok. Wanita berusia 35 tahun tersebut bersyukur karena Loli bisa mencari pasangan yang berasal dari keluarga baik-baik. Meski begitu, bintang film komik 8 tersebut tidak takut anaknya sudah punya pacar, sebab ia sering menanamkan pesan-pesan baik untuk bisa menjaga diri. Meski begitu, Nikita Mirzani tidak akan melarang Loli memiliki pacar dan menjadi ibu yang super menyebalkan karena akan terus melindungi putrinya. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Gimana mungkin tinggal anak kan udah semakin besar, gak nyangka gitu ternyata anak sudah besar. Ini anakku udah mulai pacaran loh. Asli, kemarin disamperin sama pacarnya ke Panahan, gue sampai syok, itu ganteng anaknya. Anaknya ganteng, terus tumbuh dari keluarga yang bagus juga. Ponakannya artis juga. Ponakan siapa sih? Ada deh. Ada deh. Tapi lu worry gak sih kayak ya Loli prestasi tapi juga bicara asmara juga lagi berbunga-bunga nih sekarang. Apa ya? Kalau Loli mungkin udah banyak aku tanemin quotes-quotes di mana perempuan itu harus menjaga dirinya. Iya. Karena Loli tahu Mimi itu menikah dulu baru mempunyai anak, bukan punya anak dulu baru menikah. Dia sudah paham itu. Jadi overprotective juga nggak sebagai orang tua? Enggak. Anak-anak zaman sekarang beda kayak anak-anak zaman dulu gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang semakin dekat kan dia akan berontak, sama kayak aku. Jadi biarkan saja selama itu masih baik-baik aja ya kak. Tapi takut nggak sih kehilangan momen sama anak gitu kan semakin besar gitu, jadi semuanya nggak punya waktu mungkin sama anak. Ini lagi banyak waktu nih buat anak nih. Enggak sih, semua hidup itu kan butuh pengorbanan. Ada yang harus dipilih, kerja dulu atau bagaimana dulu, pengorbanan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nik, anak semakin besar nggak punya keinginan buat punya anak lagi nih? Enggak, gila. Tiga aja udah
Berita selanjutnya datang dari Fadly yang mendukung hubungan Fuji dan Tarik Halilintar. Fuji dan Tarik Halilintar kini telah resmi berpacaran. Mereka resmi berjadian bertepatan dengan ulang tahun Tarik yang ke-23 pada Sabtu 29 Januari 2022 lalu. Namun ternyata Fuji sempat menolak saat Tarik Halilintar menyatakan cinta kepadanya. Tarik awalnya tak menyangka pernyataan cintanya tersebut akan ditolak oleh Fuji. Akan tetapi adik ipar Vanessa Angel ini membantah bahwa ia secara sungguh-sungguh menolak cinta Tarik. Sehari setelahnya Fuji menerima permintaan Tarik Halilintar menjadi kekasihnya. Tak hanya memberikan jawaban iya kepada Tarik, ia juga memberikan kejutan di hari ulang tahun pria yang kini telah menjadi kekasihnya itu. Hubungan Fuji dan Tarik pun mendapat banyak dukungan baik dari keluarga Tarik ataupun Fuji. Tak terkecuali Fadly yang merupakan kakak dari Fuji. Fadly mengatakan bahwa ia mendukung hubungan adiknya itu dengan Tarik Halilintar. Berikut wawancara dengan Fadly. Ada hubungan nih sama Tarik nih. Apa? Masih ada hubungan sama Tarik waktu Kalau itu sih hubungin Kak mungkin Fuji. ditanya langsung. Tanya Toriknya dong. Tanya Toriknya nggak sih? Kemarin Ya, ulang aku tahun. nggak tahu apa nih. Kak, katanya sempat ditolak dulu satu kali Torik pas itu. Digantung. Kenapa tuh Kak Digantung. Fuji? Oh, diklarifikasi nih. Jangan gitu dong. Kenapa tuh Kak Fuji? Iya. Ngeprank aja apa gimana? atau gimana? Waktu itu sempat ada berantem karena dipanas-panasin netizen. Terus dia tiba-tiba nembak jadi kayak, aduh, tak dulu deh jawab iyanya. Tuh, Gantung bentar. jantung bentar. Tapi apa sih yang buat yakin akhirnya mau menerima Torik? Si paling sabar kali ya sama sifat aku. Ya kan ini. Iya, gue juga gak sabar. Ini topi gue nih, dipakai lagi. Apa sih? Masih. Kak Fadli sendiri support nggak kalau misalkan adiknya sama Tarik nih Kak? Support dong, kan baik orangnya. Kemarin juga main futsal bareng sama keluarga. Kalau dari ceweknya mana? Nah iya tuh, Kak Fadli gimana? Ini ceweknya siapa? Dikomporin. Berarti sejauh ini Belum bisa ngenalin ke kita nih. Nggak ada, emang belum ada. Itu nggak yang mana ya? banyak kali kayak nggak deketin. Daftarnya banyak ya Kak? DM-nya penuh itu. Sedih sih. Berarti sejauh ini sama Kak Cika ada hubungan WA-WA-an apa Sama Cika baik-baik aja sih, aku nggak ada masalah, nggak ada apa. Mungkin kayak netizen juga kali yang kompor kayak gitu. Aku sebenarnya nggak ada masalah apapun sama Cika. Kalau sama Cika juga kayaknya nggak ada masalah sih. Jadi Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang.